Izin pimpinan Pak Kasek, acara ngabuburit yang ketiga akan segera dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertemu meskipun dalam rangka apa? Suasana Zoom ini dalam rangka Zoom meeting pada nyare malam yang ketiga ini yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, izin untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara nyare malam yang ketiga ini untuk berkenan Pak Kasek, Pak Rangga untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Waktu kami persilahkan. Saya kedengaran ya suara saya? Terdengar Pak, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismihi nasta'inu ala umuruddin wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati eh, pimpinan Bawaslu Kabupaten Situbondo, hadir di sini Ibu Dini dan Pak Zeki. Mungkin yang lain nanti juga menyusul. Eh, yang saya hormati Pak Subag Administrasi, tidak tahu ini sudah hadir atau belum, serta teman-teman sekalian keluarga besar Bawaslu Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah pada siang hari ini eh, di pertengahan Ramadan ya, ini sudah memasuki pertengahan Ramadan, kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mudah-mudahan ibadah puasa kita baik hari ini, kemarin maupun yang akan datang eh, selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan tak lupa juga serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman, alhamdulillah untuk kegiatan nyare malam ini sudah memasuki seri ketiga. Di, ada seri ketiga, insya Allah nanti Pak Zaki yang akan memberikan materi ya, memberikan pencerahan kepada kita. Eh, Tema pada hari ini apa ini? Money politik atau sedekah ya, seperti itu. Nah, ini juga suatu hal yang berkaitan sekali ya dengan kondisi saat ini di bulan Ramadan juga kait dengan money politik adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pisahkan ya, adalah sebuah fenomena yang biasanya akan muncul marak ketika pada masa-masa pemilihan seperti itu. Ada banyak
metode, ada banyak cara ya. Money politik itu dilakukan oleh para kontestan-kontestan maupun para pendukungnya seperti itu. Nah, kita selaku Badan Pengawas Pemilu yang memiliki peran dan tanggung jawab bagaimana menjaga pemilu itu bisa berjalan dengan jujur, adil, lancar, dan sebisa mungkin juga terhindar dari adanya kegiatan-kegiatan praktek money politik itu perlu memahami tentunya apa itu money politik, bagaimana money politik itu terjadi, siapa yang berpotensi melakukan dan termasuk bentuk-bentuknya seperti itu. Nah, ya, apalagi dikemas dengan Ramadan judulnya sedekah atau money politik, tentu ini kan di satu sisi sedekah adalah perbuatan yang mulia. Nah, perbuatan yang mulia mendatangkan pahala bagi kita, yang mendatangkan manfaat bagi penerima. Tapi di satu sisi money politik adalah sesuatu yang sangat merugikan seperti itu. Jadi eh, kita harus bisa membedakan nanti apa mana yang money politik, mana yang sedekah atau mana yang sedekah berbau money politik seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti akan dibahas, diulas oleh Pak Zeki sehingga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Tuh. Eh, Mungkin sedikit itu saja sedikit pengantar dari saya. Kita selanjutnya kita simak bersama penjelasan pemaparan dari narasumber kita Pak Zeki terkait dengan materi money politik ini sehingga kita bisa menambah pengetahuan bagi kita sekaligus juga bagian dari syiar di bulan Ramadan ini. Demikian sedikit sambutan dari saya. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan nyari malam ini saya nyatakan untuk dimulai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dan juga atas pembukaan yang disampaikan oleh Pak Kasek. Untuk selanjutnya kita dengarkan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Mas Sulam. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan dan Pak Kasek serta teman-teman yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhi aslamu lilladzin bihan nabiyyuna
ربانيون والأخبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والخروج والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama tausiah nyare malam seri ketiga ini dengan tema sedekah atau money politik yang akan disampaikan oleh Pak Zakiuddin selaku Korbit Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Untuk waktu kami berikan kepada beliau. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati pimpinan Bawaslu yang hadir dalam acara ini, Bawaslu Kabupaten Situbondo, Kepala Sekretariat Bapak Rangga,
yang saya hormati, segenap personalia Bawaslu, Sekretariatan Bawaslu Kabupaten Situbondo yang hadir dalam acara Nyari Malam seri ketiga ini. Saya hari ini dipercaya untuk memberikan materi yang temanya adalah politik uang dan sedekah ya. Jadi pertanyaannya apakah pemberian uang atau materi lainnya pada pilkada yang yang biasa kita namakan money politik itu, apakah itu sedekah? Apa bedanya dengan sedekah? Karena memang kita sering dengar mungkin di masyarakat ini bahwa politik uang itu begitu familiarnya, begitu permisifnya mereka, masyarakat kita terhadap politik uang. Artinya kayaknya ada secara umum itu mereka beranggapan bahwa ini tidak melanggar moral. Kalau apa ya, bahasa Arabnya itu orang bilangnya ma'ruf, gitu, seolah-olah ma'ruf. Atau memang ternyata ini sudah menjadi budaya yang sebenarnya amoral, itu kan pertanyaannya. Membudaya tapi substansinya pada fakta sebenarnya ini perbuatan amoral, jangan-jangan begitu. Karena memang ada beberapa seolah-olah pembenaran, logika pembenaran yang muncul di masyarakat kita, bahwa itu adalah sedekah lah, bagi pemberinya bilangnya biasanya begitu, bahwa itu upah lah. Maka tentu penting untuk memahami pada masing-masing definisi itu. Kemudian kalau dikembalikan pada agama sebagai basic budaya di masyarakat kita ya, apakah itu kemudian menemukan pembenarannya? Kalau dilihat dari Undang-Undang Pemilu, tentu yang terjadi itu adalah pelanggaran berat ya, yang dalam hal ini diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana. Itu jelas kalau dalam pemilu. Jadi kalau dari tingkat kelas pelanggaran ini kan, pelanggaran pertama itu adalah pidana ya. Pelanggaran tertinggi, pelanggaran terberat kalau di Islam istilahnya ada kabair ya, dosa-dosa besar itu. Kalau dalam pemilu kan ada 3 jenis pelanggaran, ada pidana, administratif, kemudian etik ya. Maka yang menduduki kasta tertinggi pelanggaran itu adalah pidana, dan salah satunya yaitu politik uang. Itu pidana, bahkan pidana yang berat ya, di dalam pemilu kita sanksinya berat. Artinya ini kalau dibahasakan jadi bahasa agama, dosa besar dalam pemilu. Nah, pertanyaannya dalam agama, apakah hal ini merupakan hal yang sama? Jangan-jangan kemudian menemukan pembenaran justru yang sering dianggap bersedekah itu oleh pemberinya ya. Kemudian yang diberi dianggapnya ongkos genten ngarek, ongkos katanya. Nah, sebenarnya dalam Islam ada beberapa nomenklatur ya, ada beberapa
kata yang itu memiliki definisinya sendiri-sendiri. Ada sedekah, ya. Sedekah itu sodakoh katanya, dalam Islam juga dikenal sodakoh itu. Bahasa sodakoh itu adalah pemberian dengan tulus, pemberian bahkan tidak hanya materi ya, senyum juga dibilang sedekah, sedekah jasa juga sedekah, kemudian ya uang ya juga sedekah, materi ya lainnya selain uang ya juga sedekah. Dan kata kuncinya adalah dengan ikhlas. Jadi pemberian apa saja yang berupa kebaikan untuk orang lain, memberikan kemanfaatan pada orang lain dengan tulus, nah itulah sedekah. Ikhlas itulah kata kuncinya ya. Ya maka sebenarnya zakat pun dia termasuk sedekah. Kemudian karena dia pemberian dengan tulus, infak itu ya juga sedekah. Cuma memang lebih spesifik kalau zakat itu lebih terukur, waktu kemudian besarannya itu terukur dan wajib. Kalau sedekah itu sunnah kalau Islam. Ada pemberian juga bukan sedekah, bukan zakat, tapi ujroh, ongkos katanya. Itu juga sah dalam Islam. Pemberian yang legal ya. Ujroh, tapi ujroh itu diberikan pada seseorang yang sudah menjalankan tugas dan atas tugasnya itu dia diberi upah, ya, upah namanya ujroh. Nah kalau dalam politik ada kos politik namanya. Kos politik itu seringkali biaya operasional kan. Kalau bahasa ahli itu apa bahasanya itu kalau di keuangan? Di keuangan itu apa ya? Gaji Pak honorarium ya, honorarium, ujroh itu, ongkos ya. Itu sah dalam Islam juga sah. Nah, kemudian yang terjadi dalam pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih dan tidak memilih calon tertentu, dalam bahasa money politiknya kan begitu. Pemberian uang atau materi lainnya untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, itu masuk yang mana? Nah, ada yang pas dengan ini sebenarnya dalam Islam yang disebut riswah itu. Riswah itu sogok bahasa seharian kita bilangnya sogok, gratifikasi ya. Gratifikasi kalau dalam bahasa ini. Nah, cuma kalau gratifikasi itu yang ada yang didefinisikan adalah pada pemberian terhadap para pengambil kebijakan. Itu resmi, orang Indonesia bilangnya itu sogok, korupsi, sogok katanya, sama, sogok. Nah, cuma pada realitas di pemilu dan pemilihan ini sumir agamawan kita itu tidak mempertegas ini sogok apa bukan. Ya, sepertinya kebingungan mendefinisikan itu. Memasukkan fakta money politik itu pada definisi sogok gitu. Pada definisi riswah dalam bahasa fikihnya riswah itu. Yang dosa besar itu. Nah, penting untuk memahami ini bagaimana kemudian memasukkan fakta money politik ini dengan definisi riswah, di mana definisinya itu memberi sesuatu yu'ti syai'an liyuhiqqal batil katanya itu, untuk membenarkan yang batil, yang salah, atau sebaliknya liyubtilal haq, menjadikan yang benar itu sebagai sebuah kesalahan pada hakim ataupun lainnya, pengambil kebijakan, pengambil keputusan. Itu definisinya. Nah, definisi inilah kemudian yang dilaknat itu. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Jadi Allah itu melaknat pada pemberi sogok dan yang diberi sogok, dua-duanya ya. Atau ada di hadis lain mediatornya juga. Perantara itu, calo-calo itu. Calo-calo itu. Itu juga dilaknat, artinya melakukan dosa besar.
di dalam Islam itu begitu. Nah, persoalannya apakah kemudian pemberian uang dalam pemilu itu adalah sogok? Kalau saya memastikan bahwa itu sogok. Kenapa? Karena yang berdaulat dalam pemilu itu adalah rakyat. Jadi kembalikan pada definisi pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih ABCD gitu kan. Untuk memilih presiden, wakil presiden dan seterusnya itu. Nah, maka pengambil kebijakan dalam pemilu itu adalah rakyat itu. Sama dengan di majelis sidang, di pengadilan, yang berdaulat adalah hakim. Dia pengambil kebijakannya, gitu ya. Nah, di sistem pemerintahan tentu kedaulatan tertinggi ada rakyat, kemudian didelegasikan ya pada pemerintah, presiden dan seterusnya ke bawah itu. Maka dalam menjalankan pemerintahan sebenarnya pemegang kebijakannya adalah presiden dan jajarannya, eksekutif ya. Dalam pembuat aturan tentu legislatif, dia juga memegang kewenangan legislasi. Kemudian dalam pemilu semua itu dikembalikan kepada rakyat, kepada pemilih. Nah, disitulah dia memegang kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan pemilih itu di saat pemilu itu. Disitulah kemudian eksekutif, yudikatif itu, legislatif itu dievaluasi begitu. Dievaluasi untuk dipilih kembali. Dipilih atau tidak dipilih. Nah, siapa kemudian pemegang kebijakannya dalam pemilu? Ya pemilih. Siapa kemudian pengambil keputusan dalam pemilu? Ya pemilih. Nah, disitulah kemudian ada pemberian uang. Di konteks yang begitu itu ada pemberian uang. Maka kemudian kalau dikembalikan pada mempengaruhi kebijakan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, harusnya milih A menjadi B, harusnya milih B menjadi milih A, atau tidak akan memilih kalau tidak diberi uang, itu sama masuk pada definisi riswah tadi. Jadi ini adalah praktek sogok sebenarnya. Jadi jangan dikira pengambil kebijakan tetap pemerintah dalam pemilu, bukan. Nah, kalau di penyelenggara pemilu tentu penyelenggara itu juga bisa disogok. Positif kalau itu mungkin akan sama ya. Agamawan kita memahami ya positif sogok itu. Tapi tanpa harus undang-undang pemilu, dia masuk pada undang-undang pidana korupsi ya. Itu juga sudah jelas kalau itu. Nah, pada definisi pemilu. Nah, kemudian penting untuk ini dipahami bersama karena memang budaya kita itu basicnya agama. Kemudian agama tidak dipahami secara benar, utuh dalam praktek keseharian itu menjadi persoalan. Jadi umum katanya paling religius gitu kan, tapi kemudian faktanya korupsi marak sekali, macam-macamnya, kemudian money politics dianggap biasa. Ini kan salah, kemudian menginternalisasi nilai-nilai agama dalam berbudaya. Itu saja saya kira, dan ini penting sedikit tapi saya kira penting untuk kemudian memberikan nilai spiritual dalam berpemilu kita. Berpemilihan itu penting untuk memiliki landasan moral sehingga kemudian orang tidak hanya menunggu atau kemudian takut pada ancaman pidana pemilu ataupun kemudian sanksi-sanksi lainnya dalam pemilu, tapi dia kemudian mempunyai kesadaran moral. Sanksi moral itu menjadi harusnya ada gitu, karena memang yang terjadi itu adalah melanggar moral. Nah, kalau dikembalikan pada ajaran Islam, dia melanggar ajaran Islam yang kemudian
diartikan sebagai dosa besar dalam Islam. Nah, begitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat penyampaian ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Zaki menjadi nilai-nilai spiritual dan juga landasan moral dalam penyelenggaraan pemilu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu pimpinan serta Pak Kasik dan juga teman-teman kesekretariatan, sebelum acara ini diakhiri untuk diberikan kesempatan terlebih dahulu Mas Sulam untuk berdoa. Waktu kami persilakan. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabati Rasulullah ajma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ana kullihan wa fi kulli hal. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala derajat wa tuballighuna biha arsal ayat jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Wadud ya Tahir ya Batin ya Alim ya Halim ya Fatahu ya Razak. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, Allahumma nawwir qulubana bi nuril Islam, Allahumma nawwir qulubana bi nuril Quran, Allahumma nawwir qulubana bi nuri syahri Ramadan. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih atas doa yang disampaikan oleh Mas Sulam. Baik Bapak Ibu pimpinan dan juga teman-teman kesekretariatan dan juga serta Pak Kasek, izin dengan berakhirnya tausiah materi yang disampaikan oleh Pak Zaki dan juga doa oleh Mas Sulam, maka berakhir pula lah Nyari Malam seri ketiga ini pada sore hari ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.